saya lebih berhak ya menempati majelis ini, tempat duduk ini daripada Bilal. Mengapa? Sebab dulu Bilal walaupun disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy ya, ditindih batu besar, dijemur di padang pasir Sahara, tapi Bilal ada yang membelanya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW begitu banyak dan sangat-sangat inspiratif bagi kita. Tamu kita yang mulia hari ini adalah seorang sahabat. Awalnya secara nasab dia orang mulia, dari kabilah Bani At-Taimi, kabilah besar, kabilahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat keluarganya ini diserang rampok, dan dia pun menjadi tawanan perang dan dijadikan budak. Khabbab bin Art namanya, diperjualbelikan dari tangan yang satu ke tangan yang lain, dan tibalah dia di tangan seorang wanita bangsawan, Ummu Anmar. Dia pun menjadi budak Ummu Anmar. Khabbab bin Art seorang pemuda yang memiliki fisik yang bagus dan tenaga yang kuat, dan dia juga punya kepandaian membuat senjata perang, seorang pandai besi. Oleh Ummu Anmar, dia melihat kemampuan Khabbab bin Art ini, akhirnya Khabbab bin Art ini disekolahkan, gitu kira-kira oleh bosnya ini, Ummu Anmar ini ke seorang pandai besi yang sangat ahli. Nah, sekian lama kemudian jadilah Khabbab bin Art ini seorang pandai besi yang mampu membuat sekian banyak senjata, Dan untuk waktu itu hal-hal seperti ini, senjata-senjata sangat diperlukan, dan diberikanlah fasilitas oleh Ummu Anmar, dibuka semacam kios atau tempat, kalau sekarang mungkin bengkel barangkali, untuk membuat senjata-senjata perang tersebut, dan Khabbab bin Art lah yang mengelola tempat tersebut, sehingga terkenallah Khabbab bin Art ini sebagai seorang yang pandai membuat senjata, sampai akhirnya dengan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan Abu Bakar Siddiq pun termasuk orang yang di awal-awal menyebarkan dakwah bersama Rasulullah SAW, Khabbab bin Art dengan kejernihan hatinya pun memeluk Islam. Namun ketika keislamannya diketahui oleh Ummu Anmar dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, sebagaimana yang lainnya, dia pun disiksa dengan beragam siksaan. Ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian dimanapun berada, bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi hari ini dibanding dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi dulu, itu tidak seberapa. Kita simak dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Khabbab bin Art ini suatu saat. Kata Umar bin Khattab setelah jauh hari kemudian, setelah Umar menjadi khalifah tentu saja, kata Umar, ya Khabbab. Karena Umar tahu bahwa dia juga termasuk orang yang sering menyiksa para sahabat Nabi dulu, sebelum dia masuk Islam. Ya Khabbab, ceritakan kembali penderitaan yang kau alami dulu, ketika disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Kata Umar memancing. Maka Khabbab mengatakan, lihatlah punggungku ini. Dia membuka pakaian belakangnya, punggungnya, dan Umar dengan mata yang hampir meneteskan air, wallahi, kata Umar, demi Allah, saya belum pernah melihat bekas luka separah ini. Kata Khabbab, iya,
Bagaimana tidak parah? Karena dulu ya aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala. Jadi disiapkan bara api yang menyala, teman sekalian ya. Khabbab bin Arat ini ya, punggungnya ditelentangkan demikian rupa dan diseret sedemikian rupa, dan tidak ada yang sungguhnya yang memadamkan bara api itu adalah ya tetesan darahku. Masya Allah, luar biasa ya. Bara api ya, kemudian tubuh Khabbab bin Arat diseret. Nah, yang bikin bara api itu padam itu adalah tetesan darah yang menetes dari punggung Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Begitu siksaan yang luar biasa ya. Dan pernah dalam kisah yang lain ketika Khabbab bin Arat menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia minta izin agar dibolehkan untuk duduk di suatu tempat ya. Kata Umar bin Khattab, jangan duduk di sini. Ya, mengapa? Karena tidak ada orang yang ya, ma'alal ardi ahadun ahqu bihadzal majlis. Jadi nggak ada orang yang boleh duduk di tempat ini min hadzal majlis illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Jadi saya ulang ceritanya, Khabbab ya, pengen duduk di sebuah majlis, tempat duduk di masa Umar Khattab. Kata Umar, ma'alal ardi ahadun ahqqu bihadzal majlis. Tidak ada orang yang berhak untuk duduk di tempat ini illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Apa kata Khabbab? Man huwa ya amirul mu'minin? Siapa dia Umar? Siapakah dia yang berhak? Kata Umar bin Khattab, huwa Bilal. Bilal. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Bilal? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dulu Bilal telah mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Ya, kita tahu ketika bicara tentang Bilal bin Rabah, maka berbagai siksaan, bahkan dia pernah mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan siksaan lebih kecuali telah dialami oleh orang lain. Jadi Bilal itu ya pernah merasakan berbagai siksaan yang pernah dialami oleh orang lain. Kata Bilal, kata Khabbab, tidak ya, saya lebih berhak ya menempati majelis ini, tempat duduk ini, daripada Bilal. Mengapa? Sebab dulu Bilal walaupun disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy ya, ditindih batu besar, dijemur di padang pasir Sahara, tapi Bilal ada yang membelanya, ada yang menyelamatkannya. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, saya nggak ada, kan? Saya nggak ada yang menyelamatkan saya, gitu kan? Kecuali keteguhan prinsip dan keimanan itu. Umar tertunduk dan kemudian akhirnya mempersilahkan Khabbab bin Arat duduk di tempat tersebut. Ya. Dan begitu dahsyatnya ujian yang dialami Khabbab bin Arat ini, ya, sampai dia hampir tidak kuat dan kemudian mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan riwayatnya dari dengan sanad sahih dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ya. Dikisahkan oleh Khabbab bin Arat sendiri. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu saat saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu Rasulullah sedang berdiri di zilil Ka'bah ya, di pinggiran Ka'bah ya, berteduh di pinggiran Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikin syaddah ya. Saat itu kami ya, belum lama disiksa habis-habisan ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Faqultu ya Rasulullah, ya, begitu luar biasa siksaan tersebut sampai saya mengatakan, kata Khabbab bin Arat, ya Rasulullah, ala tad'u Allah. Ya Rasulullah, kalau bahasa hari ini, tolong doain dong kepada Allah. Kondisi kami sudah begini rupa luar biasa. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid. Sungguh dulu, kata Rasul, sebelum kalian ada orang yang disiksa la yumshatu bimashatil hadid. Ya, disiksa dengan tubuhnya itu ya dikeruk, ya, digaruk ya dengan sisir yang terbuat dari besi. Ya, maduna yadhamihi min lahm aw asab. Jadi sampai terkelupas ya, daging-dagingnya itu sampai ke tulang-tulang. Ma yasrifuhu dzalika andi, tapi itu tidak bisa memalingkannya dengan agamanya. Wa yudha'u al-minshar ala mafriqi ra'sih, dan kemudian diletakkanlah di kepalanya itu gergaji yang terbuat dari besi ya. Fa yushaqqu bitsnain, dan kemudian dibelah dua. Ma yasrifuhu dzalika an dini, tapi itu tidak memalingkan dia dari agamanya ya. Dan berbagai siksaan yang lainnya. Dan sampai suatu saat, bersabarlah kata Rasulullah, karena suatu saat nanti yasiru ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Suatu saat nanti kalian
Anda kaum muslimin akan merasakan kenyamanan di mana seorang pejalan bisa berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut, ma yakhafu ilallah wa zib ala ghanim, dan tidak ada yang membuatnya takut selain kepada Allah, sebagaimana takutnya azibu ala ghanam, sebagaimana takutnya azibu, serigala terhadap hewan gembalaan, Nah ini gambaran bagaimana Khabbab bin Arat ini mengalami siksaan yang luar biasa, dan luar biasa juga dia bisa bertahan sedemikian rupa gitu kan, sehingga sampai Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia pun hijrah bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Tidak ada perang satupun yang luput dari kesertaan Khabbab bin Arat. Dia pernah ikut semua peperangan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, walaupun pernah mengalami siksaan, dia pun diberikan kemenangan dalam berbagai peperangan bersama Nabi sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan di masa para Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, dan pada masa Utsman bin Affan, karena dia meninggal di tahun 37 Hijriah, di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dia menyertai para sahabat Nabi ini. Allah pun memberikan kemenangan-kemenangan yang besar kepada kaum muslimin, dimulai dari akhir masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, kaum muslimin menang dalam perang Yarmuk, dan apalagi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Islam sudah luar biasa, hampir seluruh wilayah Syam berada dalam pangkuan kaum muslimin, lalu kemudian Mesir juga berada dalam kekuasaan kaum muslimin, Afrika juga demikian, kaum muslimin hidup dalam kecukupan, dan termasuk juga dengan Khabbab hidup dalam kecukupan. Namun justru pada masa kecukupan ini dia dihantui berbagai macam kegelisahan. Mengapa demikian? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, di masa keemasan Islam, di masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, khususnya pada masa kekhalifahan Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, kaum muslimin mengalami kejayaan. Tak terkecuali Khabbab bin Al-Arat. Dikisahkan, waqad ightanna Khabbab fi syatr al-akhir min hayatihi ba'da faqr. Kehidupan Khabbab bin Arat diberikan kecukupan setelah dia merasa atau setelah dia melewati masa-masa fakir. Wa malaka ma lam yakun yahlum bihi min adh-dhahabi wal fiddah, dan dia pun memiliki emas dan perak yang tak terbayangkan sebelumnya, dia enggak pernah mimpi sebelumnya. Ghaira annahu tasrifu fi malihi ala wajhin la yakhturu bi bali ahad. Tapi luar biasa, dia mentasarrufkan, memberdayakan uang tersebut untuk sesuatu yang tidak terbayang oleh seseorang pun sebelumnya. Apa itu? Faqad wada'a darahimahu wa dananirahu fi mawdi'i baitihi ya'rifuhu dzul hajati minal fuqara wal masakin. Masya Allah, ini luar biasa. Barangkali ini bisa menjadi kiat para hartawan dan dermawan sekalian. Ini kiat dari Khabbab bin Arat ketika dia berada dalam kejayaan. Apa itu? Wada'a darahimahu wa danarirahu, dia meletakkan uangnya itu fi maudhi' baiti, di suatu tempat di rumahnya. Ya'rifuhu dzul hajah, tempat itu diketahui oleh orang-orang yang menginginkan, di mana siapapun dari orang-orang fakir miskin bisa mengambilnya. Nah ini jamaah, ini mohon maaf bisa menjadi inspirasi kita hari ini, dan beberapa teman kita atau pengurus masjid sudah mulai. Jadi di masjid itu dibuat semacam bukan ATM, jadi box beras gitu, jadi jangan sampai ada di antara warga kita
orang-orang yang tidak bisa makan. Maka yang berkekurangan beras, makanan pokok kita, dia bisa ngambil situ gratis. Mungkin idenya dari sini, gitu ya. Jadi dengan alatnya dia bisa ngambil kapanpun sesuai dengan keperluannya. Nah, Khabbab bin Arth sudah memulai, ya. Walam yashdud alaihi ribat, itu tidak diikat, ya. Walam yahkum alaihi quflan, dan tidak juga digembok, ya. Fakanu ya'tuna darahu wa ya'khuduna minhu ma yasha'un, ya, duna su'ailin walis izin. Masya Allah, ya, tanpa harus minta izin, ngambil aja sesuai dengan keperluannya, ya. Tapi ya kondisi mungkin sudah memungkinkan untuk itu, ya. Kalau sekarang mungkin langsung habis gitu. Ini juga harus jadi pertimbangan, makanya harus ada mekanismenya saya kira, ya. Wa ma'adzalika faqad kana yakhsha. Kendati demikian jemaah, ini membuatnya khawatir. Uangnya udah banyak, kekayaan berlimpah, ya. Entah dari pensiunan ketentaraannya pada waktu itu ataupun mungkin bisnisnya, dan dia sudah nyiapkan, ya, tempat orang fakir miskin ngambil semau mereka. Wa ma'adzalika, ya, tetapi dengan demikian faqad kana yakhsha an yuhasab 'ala dzalikal mal. Kendati demikian dia tetap khawatir suatu saat, ya, akan dihisab atas hartanya tersebut. Makanya dia pernah mengeluhkan hal ini, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ya Umar, ya Khalifah, saya khawatir penderitaan kita untuk agama kita dulu disiksa dia dengan segala siksaannya, dan apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, ya, itu membuat kita tidak mendapatkan balasan lagi di akhirat. Semoga bisa difahami kalimatnya, ya. Jadi ketika diberikan kejayaan sedemikian rupa, dia khawatir. Kekhawatirannya apa? Kekhawatiran harta itu akan dihisab. Yang kedua, dia khawatir, ya, kekayaan dan kecukupan yang didapatkan pada akhir hayatnya ini itu balasan dari Allah atas segala kesulitan hidupnya dulu, di masa awal Islam. Nah, dia khawatir diberikan Allah di dunia, ntar di akhirat nggak ada apa lagi. Itu yang dia khawatirkan, ya. Itu dia khawatirkan. Makanya dengan segala cara, jamaahullah, ya, dia berusaha untuk menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan dzul hajah, ya, kebutuhan orang yang butuhkan, ya, dan sampai kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekitar tahun 37 Hijriah, dan dalam catatan riwayat pada usia yang cukup lanjut, ya, usia 73 tahun. Jenazahnya disolatkan dengan Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kalimat penutupnya mengatakan, rahimahullahu Khabbabah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Khabbab. Falaqad aslama raghiban wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidah. Inilah kalimat Ali bin Abi Thalib untuk Khabbab bin Arth. Apa katanya? Rahimallahu Khabbaba, semoga Allah memberikan rahmat kepada Khabbab. Falaqad aslama raghiban, dia masuk Islam dengan senang hati, raghiban, sungguh-sungguh. Wa hajarah ta'ian, dan hijrah dengan penuh ketaatan. Wa 'asha mujahidah, dan hidup dengan menjadi seorang mujahid. Semoga Allah, ya, memberikan atau menjadikan kehidupan Khabbab ini sebagai inspirasi bagi kita bersama hari ini, bahwa kekayaan dunia, ya, kita manfaatkan untuk kebaikan. Jangan sampai nanti Allah memotong balasannya, ya, di dunia ini sehingga kita tidak mendapatkannya di akhirat nanti, insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya bersama saya, Hipani Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.